Bismillah, assalamualaikum, halo Hongkong, selamat pagi, Kak Bulan Sabit, semoga di sana selalu dalam keadaan baik. Lalu ada Kak Sulihin dari Lampung Tengah, makasih Kak udah hadir. Lalu ada Kak Gina Rianti dari Bogor, selamat pagi Kak. Dan dari Garut ada Bang Rahmat yang sudah mengirimkan ceritanya ke saya. Tunggu ya Bang, nanti insya Allah saya bacakan. Dan buat teman-teman, kalau mau seperti Bang Rahmat yang ada di Garut, bisa kok ngirimin ceritanya ke sini. Nanti WA-nya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Sebelum saya mulai cerita, saya doakan semuanya dalam keadaan baik dan bahagia, menerima sesuatu apapun dengan hati yang bahagia sukacita sekarang saat ini di tempat teman-teman masing-masing. Ini dia selengkapnya, sebuah kisah Si Jundai. Bercerita tentang kembang desa yang bernama Intan. Suatu hari, dia kedatangan lelaki yang ingin mempersunting dirinya atas dasar perjodohan. Namun, karena fisik lelaki itu tak sesuai dengan kriterianya, Intan menolak, bahkan memaki laki-laki itu di depan keluarganya. Merasa dihina, Aji memutuskan melakukan jampi-jampi dengan si Jundai. Apa itu si Jundai? Cari tahu. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Intan, anak sematawayang dari pasangan Pak Dirman dan Bu Rumi, petani sekaligus pemilik lahan kopi terbesar di kampung itu. Sejak kecil, Intan sudah mencuri perhatian. Kulitnya putih langsat, matanya sipit bening seperti embun pagi, rambutnya panjang legam hingga punggung, dan tubuhnya semampai seperti ukiran patung di Pura Bali. Wajahnya anggun, apalagi kalau tertawa. Tapi sayangnya, tawa itu jarang membawa bahagia bagi orang lain. Ikhlas aja, bukan jodohnya. Mungkin jodohnya manusia dari lukisan aja. Begitu suara-suara warga kampung tiap kali seorang lelaki mencoba mendekatinya dan pulang dengan hati babak belur. Intan tak peduli. Ia tahu dirinya cantik, terlalu cantik, katanya. Ia berjalan dengan kepala tegak dan dagu mendongak, seolah langit pun harus menunduk padanya. Mulutnya lincah, kata-katanya tajam. Tak jarang, tamparan ucapannya lebih menyakitkan dari cambuk rotan. Kalau jelek, jangan deket-deket aku. Aku ini bukan sembarangan cewek. Cermin itu ada buat kalian sadar diri. Banyak lelaki diam-diam menangis setelah dipermalukan. Tapi semua itu tak mengurangi ketertarikan para bujangan, duda, bahkan lelaki beristri. Nama Intan jadi buah bibir, bukan hanya di Pulau Jambu, tapi sampai ke kampung tetangga. Ia disebut-sebut sebagai kembang desa. Tapi kembang yang satu ini berduri tajam, menyayat siapapun yang nekat menyentuhnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diketahui Intan. Di balik tatapan kagum para lelaki, ada juga tatapan takut dan jengah dari para perempuan. Di pasar, Intan selalu mendapatkan harga lebih mahal. Di pengajian, ia duduk sendiri, dijauhkan dengan alasan tak ada tempat. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain di depan rumahnya. Mbak Intan itu cantik nak, tapi jangan sering-sering main ke sana. Banyak aura ndak enaknya, kata salah satu ibu kepada anaknya. Tak ada yang berani mengungkapkan langsung. Intan seperti bunga yang mekar di atas nisan, indah, tapi membuat bulu kuduk meremang. Di rumah panggung milik keluarganya, Intan tinggal bersama kedua orang tuanya yang makin hari makin cemas. Mereka sadar anak sematawayangnya itu sudah melewati usia perawan kampung. Di Pulau Jambu, perempuan yang belum menikah di atas usia 25 akan dianggap ganjil. Konon akan ada sesuatu yang menempel, baik kutukan dari leluhur maupun gangguan dari makhluk halus yang ingin menjadikannya istri. Tapi Intan selalu menepisnya. Alah, itu cuma mitos kampungan. Nenek moyang kita dulu juga banyak yang gak nikah, kata Intan suatu malam sambil menyisir rambutnya yang hitam dan harum.
Aku gak mau nikah sama sembarang orang. Kalau tidak setara, ya buat apa? Pak Dirman hanya menghela nafas. Bu Rumi tak berkata apa-apa, hanya menatap kosong ke arah pintu jendela yang terbuka. Di luar, angin malah membawa suara daun-daun jatuh, dan sesekali lolongan anjing yang terdengar jauh di ujung kampung. Keesokan harinya, seperti biasa, Intan berjalan ke sumur umum dengan baju daster tipis dan sandal jepit. Di pinggangnya, selendang merah marun membelit longgar. Ia tahu semua mata akan tertuju padanya, dan ia menikmati itu. Intan, sendirian aja," sapa seorang pemuda yang baru selesai mencuci motor di halaman rumah. Intan melirik sebentar. Sudut bibirnya terangkat sinis. "Kamu kira aku butuh ditemani orang sepertimu? Cuci motormu aja masih belepotan sabun." Pemuda itu langsung diam, klekep. Temannya menahan tawa meski canggung. Tak ada yang bisa membantah Intan, meski semua tahu bahwa sikapnya itu pelan-pelan menjauhkan keberuntungan. Di kampung, orang bilang bila terlalu tinggi hati, Tuhan bisa menjatuhkan dengan cara yang tak diduga. Seorang nenek tua yang tinggal di Gang 5 Pulau Jambu bahkan pernah berkata sambil menatap rumah Intan, "Bunga itu terlalu lama mekar. Kalau tak segera dibetik, bisa layu sendiri atau disambar petaka." Malam-malam tertentu, ayam berkokok tak pada waktunya. Bunga kantil yang ditanam Bu Rumi di depan rumah tak lagi wangi, malah menghitam di ujung kelopaknya. Dan suatu malam, kucing hitam tiba-tiba melolong di depan pintu, mencakar tanah dan menggosokkan tubuhnya sambil mendesis sebelum pergi begitu saja. Bu Rumi merasa ada yang tidak beres, tapi Intan tertawa saat ibunya bercerita. "Itu cuma hewan, Bu. Jangan-jangan kucingnya juga minder lihat aku saking cantiknya," katanya sambil merias wajah di depan cermin. Di tengah malam, ketika semua telah tidur, Intan kadang bangun hanya untuk melihat bayangannya di cermin. Tak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini ia merasa wajahnya makin cantik. Matanya lebih tajam, kulitnya lebih cerah. Bahkan ia merasa ada sesuatu yang memuji-muji dirinya di telinga. Suara halus, entah dari mana. "Intan, cantik sekali. Semua lelaki akan tunduk padamu." Ia mengira itu halusinasinya sendiri. Tapi tiap malam, suara itu semakin jelas. Dan di malam keempat, saat ia sedang mengoleskan minyak rambut, tiba-tiba cermin di hadapannya retak, membentuk garis seperti sarang laba-laba. Ia terdiam, lalu tertawa kecil. "Mungkin karena aku terlalu cantik, sampai cermin pun tak kuat memantulkan bayanganku," gumamnya. Tapi di luar jendela kamarnya, di balik pepohonan dan kabut malam yang menggantung, ada sepasang mata yang memperhatikan rumah itu. Mata seorang lelaki yang hatinya pernah dihina dan kini menyimpan dendam mendalam. Pagi di Pulau Jambu tak pernah benar-benar sepi. Suara ayam bersahutan dengan dengung serangga. Sementara bau daun kopi segar menyeruak dari kebun belakang. Di dalam rumah panggung milik Pak Dirman, suara sisir menyentuh rambut terdengar pelan, ritmis. Intan duduk di depan cermin bundar dengan bingkai kayu jati, menyisir rambut panjangnya yang masih basah. Daster biru langit yang ia kenakan membentuk lekuk tubuhnya yang semampai, dan ia tahu betul betapa menawanya dirinya saat itu. Namun, pandangan Intan tidak lepas dari bayangan wajahnya. Di balik pantulan itu ada sepasang mata tua yang memandangnya dengan campuran iba dan kekhawatiran. Pak Dirman berdiri tak jauh dari pintu kamar. Sementara Bu Rumi duduk di kursi kayu sambil mengelus-elus ujung selendangnya. "Kamu tahu sendiri, Intan, umur kamu sudah 26 tahun ini. Teman-temanmu dulu yang sama-sama kecil, sekarang anaknya sudah sekolah dasar," ucap Pak Dirman perlahan. Suaranya tidak meninggi, justru lembut seperti orang yang tak ingin mengusik singa tidur. Intan tak menjawab.
Sisirnya terus bergerak, pelan namun mantap. Kita bukan maksa kamu buat nikah dengan sembarang orang. Tapi kami ini orang tua, Tan. Gak hidup selamanya. Kami ingin melihat kamu nikah, punya pendamping. Biar ada yang jagain kamu kalau kami sudah gak ada. Kata-kata Pak Dirman menggantung di udara. Bu Rumi menyambung dengan nada pelan. Pak Sopirin datang kemarin. Kamu kenal dia kan? Petani kakao dari kampung sebelah yang punya 3 kebun itu. Intan mendengus, masih belum menoleh. Kalau aku tahu Pak Sobirin, bukan berarti aku harus nikah sama anaknya. Namanya Ali, lanjut Bu Rumi, seperti tak mendengar penolakan anaknya itu. Ali orangnya baik, sopan, rajin. Anak tunggal juga, punya lahan sendiri. Katanya habis buka kontrakan di kota, tapi tetap sering pulang ke kampung. Dia mau serius. Seketika Intan menghentikan gerakan menyisir. Bahunya menegang dan tatapannya berubah. Serius? Sama aku? Orang bahkan belum pernah ketemu kok dianya sama aku. Pak Dirman melangkah masuk. Justru itu, kami mau kamu kenal dulu. Jangan langsung tolak. Anggap saja ngobrol biasa, biar tahu orangnya seperti apa. Intan berdiri dari kursi, menyampirkan handuk ke bahunya. Suaranya mulai meninggi, bukan karena marah, tapi karena merasa tersudut. Kenapa harus aku yang terus disuruh ngerti? Kenapa bukan kalian yang ngerti aku? Aku bukan anak kecil yang bisa dijodohin seenaknya. Bu Rumi menunduk. Jari-jarinya meremas sudut selendangnya dengan kuat. Pak Dirman menatap Intan dalam-dalam. Kami ngerti kamu, Intan. Justru karena itu kami carikan yang baik. Ali itu bukan sembarangan orang, bukan pemuda biasa. Kamu pikir siapa lagi yang berani melamar kalau bukan orang yang benar-benar yakin? Intan terdiam. Kata-kata ayahnya menampar hatinya, meski tak secara langsung. Ia tahu betul bukan hanya wajah cantik yang ia warisi. Lidah tajam dan mulut pedas juga menjadi senjata yang membuat banyak lelaki angkat kaki sebelum sempat duduk lebih dari 5 menit di teras rumah mereka. Ali adalah nama baru baginya. Ia belum pernah dengar lelaki itu sebelumnya. Tapi Intan bukan gadis yang mudah luluh hanya karena nama atau cerita. Aku gak mau nikah cuma karena umur, gumamnya. Kamu gak mau nikah atau gak mau kalah? Pak Dirman bertanya dengan nada tenang tapi penuh makna. Intan tak menjawab. Ia kembali ke cermin, duduk pelan, dan mulai menyisir rambutnya lagi. Tapi pikirannya melayang jauh. Di luar kamar, suara burung perenjak terdengar nyaring dari pepohonan mangga. Sementara itu, Bu Rumi dan Pak Dirman meninggalkan kamar anaknya tanpa sepatah kata pun. Ada keheningan yang pekat menggantung di rumah itu, seperti awan mendung yang belum memutuskan kapan akan menumpahkan hujan. Hari-hari berikutnya, Intan lebih sering berdiam diri di rumah. Ia sudah tak seceria biasanya, tak juga semenyolok seperti biasanya saat ke sumur atau ke pasar. Warga kampung mulai bertanya-tanya. Loh, kok Mbak Intan jarang kelihatan ya? Bisik seorang ibu-ibu di warung. Katanya mau dijodohin sama anak Pak Sopirin, jawab yang lain, berbisik-bisik seperti sedang menyebut nama makhluk halus. Dan memang, gosip itu cepat menyebar. Sebagian warga mendukung, sebagian mengernyit tak percaya. Bagaimana bisa Intan yang selalu mencibir lelaki kampung akhirnya tunduk pada perjodohan? Namun, Intan belum sepenuhnya setuju. Dalam hatinya, masih ada benteng yang sulit diruntuhkan. Tapi tiap malam, saat ia menyisir rambutnya sebelum tidur, bayangan Ali selalu muncul di pikirannya. Bagaimana wajahnya? Apakah benar sopan seperti yang dibilang? Atau sekedar topeng seperti lelaki kebanyakan? Langit sore di Pulau Jambu mulai berubah warna. Mega merah muda mengambang di antara kerlip cahaya matahari yang perlahan tenggelam.
Udara membawa aroma tanah yang baru disiram, bercampur bau kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga. Di teras rumah panggung keluarga Pak Dirman, suasana terasa tegang. Intan duduk di kursi rotan dengan tangan bersedekap di dada. Wajahnya masam, bibirnya ditekuk. Ia tahu sore ini bukan sore biasa. Sore ini adalah saat orang tuanya kembali membahas perjodohan. Topik yang sudah berulang kali ia tolak, tapi kali ini berbeda. Pak Dirman datang membawa nada ancaman yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. "Kalau kamu tetap menolak Ali, Tan," ujar Pak Dirman, suaranya pelan tapi tajam, "jangan harap tanah kebun di Karanglo kamu dapat. Semua sudah Bapak alihkan atas nama yayasan." Mata Intan melebar. Itu bukan sembarang tanah. Tanah itu warisan dari kakeknya yang dulu diwariskan hanya untuk dirinya. Sepetak ladang kopi yang subur dan tak pernah gagal panen. "Bapak nggak main-main?" tanya Intan, nadanya setengah bergetar. Pak Dirman hanya meneguk teh, lalu meletakkan gelasnya tanpa suara. Ia tidak menjawab, tapi pandangannya tegas. Di sebelahnya, Bu Rumi mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah diputuskan. "Kalau kamu masih keras kepala, kami berdua anggap kamu bukan anak," ucap Bu Rumi kali ini lebih lembut tapi menghujam. "Kamu terlalu lama memanjakan kesombonganmu sendiri. Lihat sekelilingmu, Intan. Dunia ini tidak cuma tentang kamu dan kecantikanmu." Intan diam. Matanya menatap lurus ke jalan setapak yang mengarah ke sawah. Wajahnya tetap angkuh, tapi dalam hatinya ada gejolak yang tak ia tunjukkan. Ancaman itu berhasil menyentuh bagian paling rapuh dalam dirinya, harga diri dan warisan. Aku setuju," katanya pelan, hampir seperti desisan. Pak Dirman mengangkat alis. "Apa?" "Aku bilang aku setuju dijodohkan," ulang Intan, kali ini dengan suara jelas. "Tapi seperti aku bilang kemarin, aku butuh waktu dulu. Aku masih ingin mengetahui Ali lebih dalam lagi. Aku gak mau diserahkan begitu aja seperti kambing di pasar." Bu Rumi tampak terkejut, meski sekilas ia melirik suaminya. Pak Dirman hanya mengangguk. "Boleh, itu memang syarat yang masuk akal." Intan berdiri meninggalkan kursi, masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Tapi wajahnya yang sempat terlihat sekilas oleh ibunya penuh dengan rasa kalah yang tertahan. Pagi itu, langit Pulau Jambu memutih. Angin membawa bau harum bunga kenanga yang ditabur Bu Rumi sejak subuh di depan rumah. Seisi kampung tahu, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Pak Dirman. Sebuah perjodohan akan dilangsungkan secara resmi, meski belum akad. Tapi semua seolah berjalan ke arah itu. 2 mobil mewah berderet di halaman, warnanya mengkilap. Satu sedan hitam, satunya lagi MPV dengan plat dari kota besar. Anak-anak kecil berlarian mengintip dari balik pohon jambu air. Sementara ibu-ibu membicarakan calon pengantin wanita yang dikenal lebih suka menolak daripada menerima. Di dalam rumah, Intan duduk di kamar. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya hijau pupus dengan hiasan bordir emas. Bedak sudah diratakan, ginju mengkilap di bibir, tapi sorot matanya dingin. Ia menatap bayangannya di cermin seperti menatap musuh yang diam-diam ingin menjatuhkannya. "Sudah siap, Tan?" Suara Bu Rumi muncul dari pintu. "Siap," jawab Intan singkat, lalu berdiri. Di ruang tamu, keluarga Ali sudah duduk rapi. Pak Sobirin dan istrinya mengenakan pakaian resmi, sementara Ali sendiri, lelaki yang katanya akan jadi pendamping hidup Intan, duduk dengan wajah kaku, sesekali meneguk air putih dari gelas bening. Intan muncul dengan langkah tenang. Semua mata langsung tertuju padanya. Tak bisa dipungkiri, kecantikannya memang tak berkurang meski hatinya sedang kesal. Tapi siapapun yang mengenal Intan tahu bahwa ekspresi wajahnya adalah alarm bahaya. "Selamat siang," sapa Pak Sobirin ramah. Intan mengangguk seadanya, lalu duduk di kursi paling ujung. Ia menyapu ruangan dengan pandangan tajam dan akhirnya menatap Ali lama, seolah sedang menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Dan saat matanya tertuju pada mulut Ali, ia menemukan sesuatu yang menjadi titik ledak. Jadi ini calonku? Tanya Intan lantang tanpa senyum. Suasana mendadak sunyi. Iya, Nduk, sahut Pak Dirman. Ali ini anak baik, orangnya sopan dan nurut sama orang tua. Gigimu, potong Intan tiba-tiba. Gigimu, menunjuk tepat ke arah wajah Ali. Kamu pernah ngaca gak sih sebelum berani datang ke sini? Ali tampak terkejut. Ia menoleh perlahan ke arah ayahnya, tapi tak mendapat jawaban. Gigi tonggos begitu kau pede ngajak nikah. Sadar diri, Mas, lanjut Intan. Kini berdiri, suaranya nyaring, menusuk telinga. Wajah-wajah di ruangan berubah. Malu, kaget, dan marah bercampur aduk. Ibu, bapak, kata Intan, berbalik ke arah orang tuanya. Kalian tega menjodohkan aku sama orang yang bahkan gak bisa nutup mulut waktu senyum. Intan, tegur Burumi, nyaris berbisik. Turunkan suaramu. Enggak, Bu. Harusnya dari awal kita jujur. Aku bukan wanita sembarangan. Aku cantik, punya semuanya. Dan aku punya hak memilih. Aku tidak mau menghabiskan hidupku sama lelaki yang bahkan tidak bisa bikin aku nyaman saat ngelihat mukanya. Ali mencoba bicara, tapi Intan mengangkat telapak tangan ke arahnya. Diam, aku tidak butuh pembelaan dari kamu. Pak Sobirin mulai berdiri. Wajahnya merah padam. Nak Intan, apa kamu tidak diajari sopan santun sama Pak Dirman? Kami datang baik-baik, niat baik, dan kami malah dapat perlakuan seperti ini. Kamu malah mempermalukan anak saya di depan semua orang. Pak Sobirin, sahut Intan sinis. Kalau Pak Sobirin memang niat baik, harusnya bawa anak yang pantas, bukan yang kayak, maaf ya, manusia gagal cetak. Ali berdiri, wajahnya menegang, tapi ia tidak bicara. Ia hanya menatap Intan dengan mata yang perlahan menghitam oleh rasa malu dan amarah. Cukup, Pak Dirman akhirnya bersuara. Intan, kamu keterlaluan. Keterlaluan karena jujur atau karena bilang kenyataan yang kalian semua nggak berani ucapkan? Hah? Bentak Intan. Tangis Burumi pecah. Ia menunduk, tak sanggup melihat putrinya bersikap sekejam itu di hadapan orang. Warga kampung yang sedari tadi mengintip dari jendela mulai berbisik. Mereka tak lagi menyanjung Intan sebagai kembang desa. Mereka justru mulai menatapnya seperti duri yang terlalu tajam, hingga menyakiti siapapun yang mendekat. Ali menghela nafas, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, Mbak Intan. Saya pulang, tidak perlu ada pembicaraan lanjutan. Ia melangkah pergi, disusul keluarganya. Suara mesin mobil kembali menggeram di halaman, lalu menghilang perlahan bersama debu jalan yang berterbangan. Pak Dirman tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, sementara Burumi masih menangis pelan. Intan berdiri kaku di tengah ruangan, sorot matanya tetap tinggi. Mulutnya tak lagi berbicara, tapi dalam dadanya sesuatu terasa gemetar. Dan untuk pertama kalinya, suasana rumah itu terasa benar-benar dingin. Langit sore di kampung Pulau Jambu terlihat lebih muram dari biasanya. Hujan belum turun, tapi udara sudah basah oleh mendung yang menggantung rendah. Suasana itu seolah mencerminkan isi dada seorang lelaki yang melaju pulang dengan mata merah dan tangan mengepal. Ali duduk di kursi belakang mobil. Dia membatu. Hatinya mendidih, seolah ada bara yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Ia teringat jelas tiap kata-kata yang keluar dari mulut Intan, perempuan yang seharusnya menjadi calon istrinya, yang kini berubah menjadi simbol penghinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Manusia gagal cetak, gumam Ali pelan, namun penuh racun. Kata itu terngiang-ngiang, menghantam harga dirinya berkali-kali. Pak Sobirin yang menyetir pun sesekali melirik dari spion. Ia tahu anaknya sedang terluka, tapi tak ada kata-kata yang mampu
menenangkan lelaki yang harga dirinya baru saja diinjak-injak di hadapan banyak orang. Sesampainya di rumah, Ali langsung masuk ke kamar. Ia mengunci pintu, duduk di ujung ranjang, lalu menatap cermin kecil di depannya. Giginya yang memang sedikit menonjol kini terasa seperti kutukan. Tapi lebih dari itu, yang membuatnya terbakar adalah cara Intan memperlakukan orang, seolah semua orang bisa ia hina sesuka hati. "Aku akan buat kau membayar, Intan. Akan aku balas semua yang kau perbuat dengan cara yang tak akan bisa kau lupakan sampai akhir hayatmu." Malam itu Ali tak tidur. Ia hanya duduk di teras, merokok dalam diam. Bulan pucat menyelinap dari balik awan, menyinari wajahnya yang tak lagi penuh harap seperti sebelumnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Ali sudah memacu motornya ke arah timur. Ia tak memberitahu siapapun tujuannya. Jalan yang ia ambil bukanlah jalan biasa, melainkan jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di perbatasan desa sebelah. Di sanalah tempat tinggal seorang dukun yang dikenal dengan nama Ki Sangkala. Orang tua yang konon memiliki ilmu guna-guna campi-campi gaib yang diturunkan dari leluhur kerajaan Jambi dulu kala. Warga biasa enggan berurusan dengan Ki Sangkala. Rumahnya berada di tengah kebun bambu dengan atap ilalang dan halaman yang dipenuhi sesajen kering. Namun bagi mereka yang putus asa, tempat itu adalah harapan terakhir. Ali menghentikan motornya tepat di depan gerbang bambu yang setengah roboh. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Di depan gubuk itu, Ki Sangkala sudah duduk bersila, seolah tahu akan kedatangan tamunya. Pria tua itu mengenakan jubah hitam kusam, rambutnya putih panjang sampai ke bahu. Matanya tajam dan menghujam seperti bisa membaca isi hati. "Aku tahu kau akan datang, Nak Ali," katanya lirih namun jelas. Ali menunduk sedikit, menunjukkan rasa hormat, tapi hatinya tak gentar. Ia datang bukan untuk basa-basi. "Aku butuh bantuan, Ki. Aku ingin membalas seseorang." Ki Sangkala tak menjawab. Ia hanya tertawa pendek, lalu berdiri dan masuk ke dalam gubuk. Ali mengikutinya. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak dan asap kemenyan yang mengepul dari tungku tanah liat. Dindingnya penuh rajah kuno, lukisan simbol-simbol tak dikenal, dan kepala kerbau yang sudah mengering. "Siapa yang ingin kau balas?" tanya Ki Sangkala sambil menyiapkan ramuan. "Seorang wanita, namanya Intan. Dia mempermalukanku di depan umum, menghina keluargaku, menginjak harga diriku. Intan binti Dirman." Dukun tua itu mengangguk pelan seperti tak terkejut. "Oh, anaknya Pak Dirman, kembang desa itu ya?" Ali tersentak. "Hah? Aki tahu dia?" "Berita tentang kecantikannya sudah sampai ke telingaku. Tapi kecantikan tanpa adab hanya akan jadi racun." Ali mengangguk. "Aku ingin dia diguna-guna, Ki. Aku ingin dia jadi gila karena cinta padaku, tapi tak bisa memilikinya. Biar dia tahu rasanya tergila-gila sampai kehilangan akal." Ki Sangkala diam sejenak. Ia menatap ke arah tumpukan kayu di sudut ruangan. Kemudian ia bangkit, mengambil sehelai kain merah dan membuka sebuah kotak kayu tua berukir naga. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak hitam kental dan sebuah boneka berbahan tanah liat dengan mata terbuat dari beling pecahan cermin. "Inilah yang kau cari," katanya pelan. "Guna-guna si Jundai, ilmu kuno dari tanah Riau yang telah memakan banyak korban. Sekali bekerja, tak bisa dihentikan. Ia akan menghancurkan hati dan akal. Wanita itu akan tergila-gila padamu, merintih, merangkak, bahkan memohon. Tapi cintanya akan kau tolak mentah-mentah, dan saat itu ia akan kehilangan segalanya,
wajahnya, akalnya, bahkan harga dirinya. Ali menelan ludah. Terdengar mengerikan, tapi itu yang ia inginkan. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Aku butuh sesuatu yang pernah bersentuhan dengan tubuhnya, rambut, pakaian dalam, atau barang pribadi. Lalu sebutkan namanya 3 kali di tengah malam, di bawah cahaya lilin hitam. Sisanya, biar si Jundai yang bekerja. Ali mengangguk mantap. Itu mudah, Ki. Aku bisa dapatkan semuanya. Ki Sangkala mengangguk perlahan, lalu memberikannya botol dan boneka itu. Ingat Ali, sekali kau mulai, tak ada jalan kembali. Jangan menyesal, sebab ini bukan urusan dunia nyata lagi, tapi sudah menjadi urusan arwah yang kau bangunkan, yang kau panggil, dan kau suruh untuk melakukan keinginanmu. Ali menerima benda itu dengan kedua tangan. Matanya menatap tajam, penuh dendam yang telah menjadi tekad. Ia keluar dari gubuk itu tanpa menoleh. Angin hutan berdesir pelan, pepohonan berbisik seperti menyampaikan salam terakhir pada seorang lelaki yang baru saja memanggil kegelapan untuk membalas luka hatinya. Dan di kejauhan, langit kembali menghitam, seolah pertanda bahwa badai tak lama lagi akan tiba di kampung Pulau Jambu, di rumah Pak Dirman, menerpa Intan. Setelah sampai di rumah, Ali duduk gelisah di teras rumahnya. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya tak lagi memancarkan kelembutan. Sejak pertemuannya dengan Ki Sangkala, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, menjalankan ritual si Jundai. Dendam dalam dirinya sudah berubah wujud menjadi semacam semangat hitam yang tak sabar dilampiaskan. Namun sebelum ritual itu bisa dijalankan, syarat-syarat dari Ki Sangkala tidak main-main. Bagi orang biasa, permintaan itu terdengar sulit, tapi tidak bagi Ali. Ia tahu Intan terlalu sombong untuk peduli keamanan barang pribadinya, dan ia juga tahu ada satu orang yang bisa dia andalkan untuk tugas kotor ini, Suprat, mantan preman pasar yang dulu pernah berutang nyawa pada Ali saat hampir dikeroyok penjudi dari kota. Malam itu juga, Ali menemui Suprat di warung kopi belakang pasar malam. "Bisa nggak?" tanya Ali singkat, sembari menyodorkan uang 2 juta dalam amplop coklat. Suprat menyeringai. "Buatmu apapun, tapi aku perlu waktu 2 malam ya. Barang-barang kayak gitu nggak bisa asal ambil, harus tahu waktu dan celah." Ali mengangguk, menahan debar jantungnya yang makin liar. Ia tahu, begitu barang itu ada di tangannya, tak ada lagi yang bisa membendung kutukan yang akan datang. Singkatnya, 2 malam berlalu dengan penuh ketegangan. Di rumah Intan, suasana mulai terasa tidak biasa. Beberapa pakaian dalam hilang, termasuk jari kesayangan yang biasa ia gunakan tidur. Awalnya, ia menyangka angin atau tikus pasar telah menyeretnya. Tapi, perasaan tak enak mulai merayapi hatinya. "Bu, jarik tidurku yang warna coklat tua hilang," ucap Intan pagi itu dengan dahi mengernyit. Bu Rumi menoleh dari dapur. "Hilangkan di mana? Dicuci bukan?" "Enggak, kemarin masih kugunakan, sekarang raib. Celana dalamku yang itu juga hilang. Lalu sama seperti bra baruku, rak bajuku pun kayak habis diobrak-abrik, ada yang hilang." Bu Rumi berhenti mengaduk tumis kangkungnya. Ia menatap Intan lama, lalu menjawab pelan, "Jangan-jangan ada yang ngambil sengaja." Intan memutar bola matanya, mencoba mengusir pikiran buruk itu. "Hah, ngambil? Siapa? Emang laku barang kayak gitu dijual apa? Dan kita nggak pernah punya musuh." Tapi kalimat itu tak pernah ia lanjutkan. Entah kenapa sejak penolakan pada acara lamaran itu, ia merasa seisi kampung menatapnya dengan mata berbeda, lebih dingin, lebih sinis. Sementara itu, di rumahnya Ali membuka bungkusan plastik hitam dari Suprat dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada 3 benda, 1 potong brarenda ungu, 1 celana dalam, lalu sisir rambut kayu yang masih ada bekas-bekas rambutnya yang rontok. Bagus sekali," gumam Ali,
Matanya menyala seperti anak kecil yang menemukan mainan impiannya. Malam itu juga ia kembali ke gubuk Ki Sangkala, lalu membawa ulang kembali minyak hitam dan boneka yang kemarin diberikan oleh Ki Sangkala. Kabut tipis turun di hutan bambu, membuat jalan kecil menuju gubuk Ki Sangkala tampak seperti lorong menuju dunia lain. Di dalam, Ki Sangkala sudah menunggu. Kali ini ia tak mengenakan jubah hitam, melainkan kain kafan putih yang dililit dari bau ke kaki. Ruangan remang itu sudah dipenuhi aroma kemenyan, bunga kantil, dan sesuatu yang lebih amis, darah ayam. Letakkan semuanya di atas baki, perintah Ki Sangkala, menunjuk pada piring tanah liat besar yang ditaruh di lantai melingkar lilin hitam. Ali patuh. Ia menaruh sisir, bra, serta celana dalam di atas baki. Lalu Ki Sangkala mulai melantunkan mantra dalam bahasa Melayu tua. Suara lirihnya membelah malam. Ya, si Jundai, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Rebut jiwa yang congkak, si Jundai. Tiba-tiba angin menerpa masuk ke dalam gubuk meski semua pintu tertutup. Lilin bergetar, asap membumbung tinggi. Ki Sangkala mengambil darah ayam dari kendi lalu mencipratkannya ke atas barang pribadi milik Intan. Ali menahan nafas. Di dadanya ada rasa takut, namun tertutup oleh hasrat balas dendam yang terlalu dalam. Sekarang sebut namanya 3 kali, bisik sang dukun. Matanya mendelik tak berkedip. Ali menelan ludah, lalu berkata dengan suara tegas, Intan binti Dirman, Intan binti Dirman, dan seterusnya. Angin makin kencang, suara dari luar gubuk berubah seperti bisikan makhluk gaib. Lilin padam satu persatu, dan hanya tersisa satu cahaya remang dari lampu minyak yang berkedip. Ki Sangkala tiba-tiba jatuh terduduk. Matanya kosong, mulutnya komat kamit, seperti kerasukan. Dari balik tengkuknya muncul garis hitam menjalar ke pipi. Nafasnya berat. Ali hampir mundur karena takut, tapi suara Ki Sangkala kembali, kini lebih dalam, lebih seram. Ritual telah selesai. Si Jundai sudah berjalan. Dalam 3 malam kau akan lihat sendiri hasilnya. Ali mengangguk. Ia menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu mengemas semua barang-barang yang diperintahkan untuk dibakar di sungai. Jangan pernah kembali kecuali untuk membayar upah arwah. Jika tidak, mimpi buruk akan menjemputmu juga. Pesan Ki Sangkala sebelum Ali pergi. Ali tak menjawab. Ia berjalan cepat meninggalkan gubuk itu, membawa serta harapan bahwa penderitaan yang selama ini ia simpan akan segera menjadi milik perempuan bernama Intan. Singkat cerita, malam ketiga setelah ritual itu, kampung Pulau Jambu masih diselimuti sunyi. Namun dari rumah milik Pak Dirman terdengar jeritan panjang menusuk telinga. Ali, nikahi aku sekarang juga. Aku mau, Ali. Jeritan itu membelah malam, menggelegar seperti suara perempuan kesurupan. Intan, kembang desa yang dulunya begitu dihormati karena kecantikan dan sikap pongahnya, kini berteriak histeris sambil mengacak-acak rambutnya sendiri di dalam kamar. Burani yang baru saja akan menanak nasi, kaget bukan main. Ia segera menghampiri kamar anaknya dengan nafas tersengal, mendapati Intan sedang meronta, menangis, dan memukul-mukul dinding. Intan, astagfirullah, kamu kenapa nak? Teriaknya sambil mencoba menenangkan. Tapi tangan Intan justru menyambar kerah bajunya. Bu, cariin Ali sekarang. Aku mau kawin sama dia. Aku mau dinikahin. Aku gak tahan, Bu. Aku pengen dia. Malam ini juga. Pak Dirman yang mendengar kegaduhan dari ruang tengah langsung masuk. Wajahnya pucat pasi. Baru kali ini ia melihat anak semata wayangnya bertingkah seperti orang hilang akal. Matanya merah, air liur ngiler menetes dari sudut bibir, dan tubuhnya gemetar seperti demam tinggi. Ya Tuhan, ini bukan Intan, gumam Pak Dirman pelan. Pagi harinya, seluruh kampung heboh. Kabar tentang Intan yang mendadak kesurupan cinta menyebar seperti angin. Beberapa warga sempat melihat Intan berlari ke jalan sambil meraih tangan Pak Karto, seorang duda tua penjual pisang goreng.
Pak Karto, nikahin aku rela jadi istri keberapapun asal aku dinikahin ya, teriaknya sembari memeluk kaki Pak Karto. Pak Karto ketakutan setengah mati, melepaskan diri sambil tergopoh-gopoh mundur. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menutup mulut antara syok dan geli. Namun tak sampai 5 menit, Intan kembali berlari dan kali ini mengejar Asep, bocah kelas 6 SD yang baru pulang mengaji. Kamu laki-laki kan? Ayo kita nikah sekarang. Kamu pasti mau kan sama aku? Tangan Intan nyaris menarik Asep sebelum ibunya, Bu Mujiem, menjerit dan menarik anaknya sambil menangis ketakutan. Warga mulai cemas. Beberapa orang berusaha menenangkan Intan, tapi dia menggigit, menendang, bahkan meludah, serta mengamuk seperti hewan liar. Pak Dirman akhirnya memanggil Pak RT untuk meminta bantuan. "Anak saya seperti bukan anak saya lagi, Pak," ujar Pak Dirman dengan suara pecah. Tangan gemetar memegang cangkir teh yang tak disentuh sejak disuguhkan. "Kalau sudah begini, Pak, ini bukan sekadar sakit biasa ini. Ini kayaknya diguna-guna," sahut Pak RT pelan, menunduk. "Diguna-guna? Siapa yang tega?" tanya Bu Rumi, menangis terseduh. Tak ada yang menjawab. Namun sebagian warga mulai membicarakan satu nama yang santer dibicarakan belakangan ini. Ya, Ali. Lelaki yang pernah dipermalukan Intan di depan banyak orang. Lelaki yang kini jarang terlihat di kampung sebelah. Beberapa hari berlalu. Kondisi Intan makin mengkhawatirkan. Ia tak mau makan kecuali diberi baju pria. Ia tak bisa tidur kecuali mendengar nama Ali dibisikkan ke telinganya. Ia bahkan melukai dirinya sendiri jika permintaannya tidak dipenuhi. "Kenapa dia gak kesini? Kenapa Ali gak mau nikahin aku? Aku cantik kan? Aku sempurna kan? Kenapa dia gak mau?" jeritnya sambil mencakar wajahnya sendiri di depan kaca. Akhirnya, keputusan paling berat pun diambil. Pak Dirman dengan berat hati dan linangan air mata meminta warga membantu memasung Intan. "Daripada dia makin membahayakan dirinya dan orang lain," ucap Pak Dirman dengan suara yang nyaris tak terdengar. Di bawah pohon randu di belakang rumah, warga mendirikan sebuah bilik kecil dari bambu berdinding anyaman kelapa, cukup untuk menahan tubuh Intan yang mulai kurus. Tangan dan kakinya diikat dengan tambang kulit sapi agar tak bisa menyerang siapapun dan dipasung. Tangisan Intan menggema setiap malam. Suaranya lirih namun penuh kegetiran. "Aku mau Ali, tolong. Aku pengen dinikahi, tubuhku panas, hatiku terbakar. Tolong aku." Anak-anak dilarang mendekat ke belakang rumah Pak Dirman. Bahkan beberapa warga percaya Intan sudah bukan lagi manusia biasa. "Matanya itu bukan mata orang waras. Seperti ada makhluk lain di dalamnya. Jiwanya dicabut, dihilangkan kemana, dan sekarang yang ada di raganya makhluk lain," ujar Mbah Nah, dukun beranak desa sambil mengusap dada. Suatu malam, Bu Rumi membawa semangkuk bubur ke tempat Intan dipasung. Ia berlutut di depan anaknya, mencoba menyuapi, tapi Intan hanya tertawa kecil sambil memalingkan wajah. "Kau pikir aku lapar? Aku kenyang. Kenyang dengan bayangan Ali. Dia datang tiap malam. Dia tidur di sampingku. Dia bisikin namaku." Air mata Bu Rumi jatuh bercucuran. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya hancur perlahan. "Intan, nak, siapa yang tega lakuin ini ke kamu? Siapa yang bikin kamu jadi begini?" Intan tertawa keras. Tawanya serak dan tak wajar. Dia ganteng sekali. Waktu malam dia datang, dia pakai jubah, matanya merah, dan dia ciumi keningku sambil bilang, 'Aku bakal milikmu selamanya.'" Wajah Bu Rumi langsung pucat. Ia berdiri sempoyongan, tangannya gemetar hebat. Di sisi lain kampung, Ali sedang duduk termenung di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sayu. Sejak ritual itu berhasil, ia merasa ada yang salah dalam dirinya. Setiap malam, mimpi-mimpi buruk menghantuinya. Mimpi Intan menjerit, darah membanjiri kamarnya, dan sosok bersayap hitam melayang di langit-langit rumahnya.
Apa ini bagian dari perjanjian itu? Gumamnya. Tapi suara Kisangkala selalu terngiang. Kau tidak bisa ambil jiwa seseorang dengan paksa tanpa membayar harga dan pengorbanan. Hati atau jiwa yang ditarik paksa akan berubah menjadi kutukan. Ali menutup wajahnya. Penyesalan mulai tumbuh, tapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada kata kembali. Di desa Pulau Jambu, Intan, kembang desa yang dulu begitu dieluk-elukan karena wajah cantik dan tubuh aduhai, kini menjadi sosok yang dikasihani. Tak lagi ada yang memuja, tak lagi ada yang iri. Ia kini hanya seorang perempuan yang duduk sendiri di bilik bambu, dengan rambut kusut dan mata kosong, menatap langit setiap malam sambil bergumam lirih. Ali, jangan tinggalkan aku. Dan disitulah kecantikannya terkubur. Tak ada lagi kilau di matanya, tak ada lagi angkuh dalam ucapannya. Hanya rintihan, luka, dan kehancuran yang membungkus tubuhnya yang dulu dibanggakan. Kecantikannya kini hanya jadi kutukan, dan cinta yang dipaksa berbuah gila yang tak pernah bisa disembuhkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk penulisnya, the one and only Arai Aisyah. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.